Kita mulai Zoom kita pada malam hari ini. Saya mulai Pak Tambun ya, kita langsung ke lagu aja Pak Tambun ya. Ya silakan. Ya, setelah lagu kita akan doa. Saya minta tolong Bapak Iwan, bisa ya Pak Iwan ya bantu doa ya untuk pembukaan Zoom kita malam hari ini setelah lagu. Kehendakmu jadilah di bumi. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah penguasa di udara di surga. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara di surga. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Monggo Bapak Iwan Setiawan kita dalam doa Zoom pada malam hari ini. Silakan Pak Iwan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh kembali bersekutu untuk mempelajari firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati yang akan kami pelajari ini, sehingga kami semakin hari, iman kami semakin dikuatkan, dan hidup kami semakin menyatakan nama-Mu. Berkati saudara kami yang sudah hadir dan yang akan hadir di dalam
Nggak ada suara. Sudah? Cahyo udah tadi kedengeran? No voice, Ya, oke, ya. no audio. Something wrong Oke. maybe. Kak Iwan, thank you untuk doanya. Kita mulai aja Zoom kita pada malam hari ini. Bapak Pendeta Tamunan, kami persilakan tempat, waktu dan tempatnya untuk pelajaran pada malam hari ini. Bahan akan kami tampilkan Pak Tambunan. Silakan Pak Tambunan. Terima kasih semuanya. Judul kita hari ini, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan. Bagaimana cara mengetahui kehendak Allah? Pertanyaan seperti ini sering muncul ketika orang Kristen dihadapkan kepada beberapa pilihan. Persoalan mengetahui kehendak Allah seringkali dirasakan sukar. Tetapi ada beberapa prinsip yang dapat menolong kita. Persoalan mengetahui kehendak Allah seringkali dirasakan sukar. Tetapi ada beberapa prinsip yang dapat menolong kita. Sebenarnya, apa kehendak Allah itu? Kehendak Allah bagi umatnya, ya, kehendak Allah bagi umatnya adalah segala sesuatu yang Allah inginkan terjadi dalam hidup umatnya. Sekali lagi ya, kehendak Allah bagi umatnya adalah segala sesuatu yang Allah inginkan terjadi dalam hidup umatnya. Kehendak Allah yang utama bagi kita adalah supaya kita mengenal Dia, mengenal Tuhan, ya, dan menjadi serupa dengan Kristus anaknya. Filipi 3:10, Roma 8:29. Proses ini terjadi sepanjang hidup orang percaya. Hari demi hari, Tuhan akan mengubah hidup kita apabila kita senantiasa menyerahkan diri kepada-Nya. Sekarang saudara-saudara perlunya mengetahui dan menaati kehendak Allah. Perlunya mengetahui dan menaati kehendak Allah. Mengapa kita perlu mengetahui dan menaati kehendak Allah? Yang pertama, Allah sendiri menghendaki dan berjanji setiap langkah yang akan kita ambil. Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Yang kedua, saudara-saudara, belajar mengetahui dan menaati kehendak Allah merupakan respons umat yang sudah ditebus. Hidup kita sudah ditebus oleh Yesus menjadi miliknya. Galatia 2:20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sudah sepatutnya kita menjalani hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Bandingkan dengan 1 Yohanes 2:6. Jadi orang yang mengaku mengenal Tuhan, ya, wajib hidup seperti Kristus. Ya. Ketiga, yang harus diingat adalah bahwa mengikuti kehendak Allah justru merupakan pilihan terbaik dalam hidup kita. Ketika kita memilih untuk tidak mengikuti kehendaknya, berarti kita menganggap bahwa pilihan kita lebih baik daripada pilihannya. Kita lupa bahwa pilihan yang terbaik adalah ketika Tuhan ada di sana. Saya kutip ya, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Kok diam kan? Pak Tambunan itu suaranya dimatikan itu ya, dibuka lagi suaranya Pak Tambunan. Sudah kedengaran, Bu? Boleh, Bu? Jadi kehendak Allah yang umum dan yang spesifik. Yang umum itu, ya, hal ini telah dinyatakan dalam Alkitab. Contoh, Allah jelas-jelas menghendaki kita memiliki hidup yang semakin dikuduskan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 dan 7. Takut akan, ya, kemudian takut akan Tuhan dan menaati firman-Nya. Apa yang sudah jelas dinyatakan dalam Alkitab tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang harus dilakukan adalah belajar menaatinya. Ya. Yang kedua adalah kehendak Allah yang khusus, yang spesifik dalam diri setiap orang percaya. Hal ini tidak dinyatakan secara khusus dalam Alkitab. Pertanyaan seperti, saya kuliah masuk jurusan ekonomi atau teknik? Kuliah atau bekerja? Kalau bekerja, kerja sebagai apa dan di mana? Menikah atau melajang? Siapa yang menjadi teman hidup saya? 1 atau 2 pelayanan? Kalau 1, yang mana? Memang butuh kepekaan untuk mengetahui kehendak Allah yang khusus, yang spesifik bagi hidup kita. Tetapi pemazmur berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Mazmur 25 ayat 12. Judul berikutnya, bimbingan Allah bagi kita. Kita harus mengenal Allah terlebih dahulu untuk mengetahui kehendak-Nya. Kita harus mengenal Allah terlebih dahulu untuk mengetahui kehendak-Nya. Seringkali kita hanya ingin jawaban dari Tuhan tanpa mau membangun relasi, hubungan dengan Dia. Sungguh salah jika kita menganggap bisa mengetahui kehendak Allah tanpa mau memiliki hubungan pribadi yang erat, yang akrab dengan Dia. Dengan lebih mengenal Allah, kita akan mengetahui apa yang Allah suka, apa yang Dia tidak suka, dan apa yang Dia inginkan dari kita. Pemahaman akan kehendak Allah sejalan dengan pertumbuhan rohani kita dan pengenalan kita akan Tuhan. Sekali lagi saya baca, pemahaman akan kehendak Allah sejalan dengan pertumbuhan rohani kita dan pengenalan kita akan Tuhan. Kemudian berikutnya, doa dan penyelidikan Alkitab. Bimbingan Allah terutama kita dapatkan melalui PA, melalui penyelidikan Alkitab dan doa. Bimbingan Allah terutama kita dapatkan melalui penyelidikan Alkitab dan doa. Melalui Alkitab kita bisa memperoleh prinsip-prinsip utama yang akan membantu kita mengambil keputusan. Melalui ayat-ayat yang khusus atau yang spesifik, Allah juga bisa berbicara kepada kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita mengerti Alkitab dan penerapannya dalam hidup kita. Lihat 2 Timotius 3, 16, 17 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik.
Doa memberikan kesempatan kepada kita untuk bercakap-cakap dengan Allah. Itu sebabnya waktu teduh yang teratur setiap hari sangat penting agar kita mempunyai perspektif Allah dalam menilai segala sesuatu. Itu sebabnya waktu teduh yang teratur setiap hari sangat penting agar kita mempunyai perspektif Allah dalam menilai segala sesuatu. Ya, jadi tadi bimbingan Allah itu melalui firman Tuhan dan doa, kemudian bimbingan orang lain. Bimbingan orang Kristen lain juga dapat menjadi cara Allah untuk menolong kita. Mungkin mereka lebih berpengalaman daripada kita, mempunyai pengertian yang lebih mendalam tentang Alkitab atau lebih objektif dalam lebih objektif dalam menilai suatu situasi. Tetapi bukan mereka yang mengambil keputusan bagi kita, karena kita sendirilah yang harus memutuskan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11, 12, akan Allah mengaruniakan pelayan-pelayan Tuhan dalam jemaat, rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar, gembala-gembala, dan penginjil-penginjil, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi orang lain yang lebih dewasa dari kita atau pelayan-pelayan Tuhan dalam jemaat itu juga menolong kita, memberikan pandangan kepada kita. Kemudian akal budi, ya. Allah juga menghendaki kita memakai akal budi yang Ia berikan pada kita ketika mengambil keputusan. Akal budi digunakan untuk menimbang pro dan kontra fakta-fakta yang ada. Saya sering mengatakan untuk mengetahui kehendak Tuhan, bikinlah neraca gitu. Ya. Pro, kontra, ya. Iya. Akal budi digunakan untuk menimbang, ya, menimbang pro dan kontra fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini kemuliaan Allah harus menjadi pertimbangan yang utama. Kemudian situasi atau keadaan, ya. Kadang Allah juga membimbing melalui situasi. Allah mungkin membuka atau menutup jalan untuk menunjukkan kehendaknya. Situasi, ya. Kadang Allah juga membimbing melalui situasi. Allah mungkin membuka atau menutup jalan untuk menunjukkan kehendaknya. Di Kisah Rasul 16, ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, ya. Sebenarnya Paulus dan Silas itu mau pergi ke utara, ke Bitinia, ya. Tetapi Roh Tuhan mencegah dia. Kemudian adalah panggilan Makedonia, ya. Iya. Jadi situasi, ya, tertutup ke Bitinia, tapi Tuhan buka jalan ke Makedonia. Jadi menyeberanglah Paulus dan Silas, ya, ke seberang itu. Kemudian yang terakhir bagian ini prinsipnya damai sejahtera di hati. Ada nggak kedamaian di hati, ya? Akhirnya saudara-saudara, kita akan diyakinkan bahwa langkah yang telah kita ambil itu benar melalui perasaan atau adanya damai sejahtera yang diberikan Roh Kudus dalam hati kita. Satu hal perlu diingat. Allah tidak memberitahukan rencananya untuk hidup kita sekaligus seluruhnya. Satu hal perlu kita ingat, Allah tidak memberitahukan rencananya untuk hidup kita sekaligus seluruhnya. Ia memimpin kita selangkah demi selangkah. Saudara-saudara, yang bagian berikut ini halangan-halangan untuk mengetahui kehendak Allah. Apa halangannya untuk kita tidak tahu kehendak Allah, ya? Halangan untuk mengetahui kehendak Allah yang pertama adalah ketidaktaatan.
Kalau kita tidak menaati kehendak Allah yang sudah dinyatakan kepada kita, maka kita tidak dapat memintanya untuk menyatakan langkah berikutnya. Halangan untuk mengetahui kehendak Allah yang pertama tidak taat. Kalau kita tidak menaati kehendak Allah yang sudah dinyatakan kepada kita, maka kita tidak dapat memintanya untuk menyatakan langkah berikutnya. Yang kedua, ketidaksabaran, ya. Tidak sabar. Dalam keadaan yang sulit, sering kita tidak dapat bersabar bila Tuhan mengatakan tunggu. Halangan untuk menentukan kehendak Allah, ketidaksabaran, ya. Dalam keadaan yang sulit, sering kita tidak dapat bersabar bila Ia mengatakan tunggu. Ini disebabkan oleh ketidakpercayaan kita akan kebijaksanaan Allah dan bahwa waktunya adalah tepat. Penyebabnya adalah ketidakpercayaan kita akan kebijaksanaan Allah dan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Dan yang ketiga, motivasi yang salah. Kita mau mencari kehendak Allah, tetapi hanya mau menuruti kalau itu menyenangkan atau menguntungkan diri kita. Yang ketiga, motivasi yang salah, kita mau mencari kehendak Allah tetapi hanya mau menuruti kalau itu menyenangkan atau menguntungkan diri kita. Ada pengkhotbah terkenal pernah mengatakan, orang yang sukses bukan orang yang status sosialnya hebat, yang banyak tabungannya di bank, ya, yang terkenal, ya. Tetapi orang yang sukses, menurut pendeta yang terkenal itu, adalah orang yang melakukan, yang tahu kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Jadi demikian Pak Cahyo, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau nanti masuk ke pertanyaan, ya. Saya kira sekian dulu. Ya, Pak Tambunan. Oke, terima kasih Pak Tambunan untuk bahan pelajarannya pada malam hari ini. Jadi kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya ini pelajaran pada malam ini adalah kehendak Tuhan. Jadi mungkin di sini Pak Tambunan mau menerangkan juga tentang bahwa kita itu hidup di dalam perjanjian baru, zaman jemaat perjanjian baru, ya Pak Tambunan. Jadi nggak kayak zaman-zaman dulu yang kalau minta kehendak Tuhan itu bisa datang lewat mimpi atau tunggu ini dari Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu kehendak Tuhan itu ada yang umum, ada yang spesifik, itu bisa kita harus mengerti atau mendalami firman Tuhan atau Alkitab, itu Pak Tambunan kira-kira Pak, ya? Iya. Jadi kalau memang ada kan yang umum kita tahu dari Alkitab itu kan, jadi bersyukur kan kehendak Tuhan itu kan 1 Tesalonika 5 mengucap syukurlah dalam segala, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi kita nggak perlu tanya apakah saya perlu bersyukur, tidak toh? Ya. Jadi ada yang khusus, ada yang khusus. Tidak diberitahu di dalam Alkitab bahwa ya istri saya si Anu, tapi ada prinsip tadi kan? Ya, betul. Prinsip untuk mengatakan kehendak Tuhan, bimbingan Roh Kudus, firman Tuhan, ada doa, ada hati nurani yang murni, nasihat orang yang dewasa, kemudian keadaan terbuka, seperti begitu Pak. Itu prinsip. Ya. Oke. Jadi mohon saya ada satu perumpamaan nih Pak Tambunan, ya. Mungkin ini ada jadi salah satu ini ya Pak, ya, dalam bahan kita ini ya Pak, ya. Saya mulai aja dengan perumpamaan saya ini. Bukan perumpamaan sih, malah ini kejadian nyata sebenarnya Pak Tambunan. Jadi ada teman waktu itu perempuan, kebetulan juga orang Kristen. Kebetulan dia pacaran sama orang non Kristen gitu Pak Tambunan. Iya. Ya, jadi waktu itu dia pernah ngomong sama saya gini, gimana ya ini gue dapat
pasangan pacar gue orangnya bukan Kristen gini gitu kan ya. Terus saya bilang ya apa namanya, dia bilang saya sih udah berdoa sama Tuhan gitu loh. Saya minta dicarikan jalan yang benar, dicarikan kehendak Tuhan tentang orang ini apa segala macam. Dari teman-teman sampai mentor di dalam gerejanya dia pun bilang lo harus berdoa, banyak berdoa, cari kehendak Tuhan, minta Tuhan itu bisa kasih tahu sama lu gitu loh, katanya gitu Pak, dari mentornya dia di gerejanya dia gitu kan. Makanya dia ngomong ke saya gini, setelah saya banyak berdoa, saya banyak ini, kok kayaknya kok malah hatiku kok malah lebih dicondongkan Tuhan tuh ke cowok yang Islam ini gitu loh Pak, dia bilang gitu. Terus apa namanya, dia bilang dia juga minta berikan saya jalan yang benar gitu kan. Kok kayaknya kok malah saya lebih condong ke makin mantep ke cowok ini gitu kan. Terus saya cuma bilang sama dia gini Pak, gua nggak tahu ya lo mau dari denominasi mana atau apa segala macam, tapi setahu gua, saya bilang Alkitab itu udah jelas yang lo nggak perlu lagi nanya kalau soal kayak beginian. Alkitab itu jelas. Lo harus cari pasangan yang seiman itu gitu loh. Jadi nggak perlu lagi lo berdoa untuk minta jawaban Tuhan. Saya bilang begitu sama dia. Jadi sama aja kayak contohnya lo berdoa Tuhan boleh nggak saya malingnya, jelas nggak boleh, orang di Alkitab nggak ada kok lo boleh maling kan gitu, ngapain kita tanya lagi gitu kan. Jadi mungkin seperti itu ya Pak ya, kurang lebihnya Pak ya. Jadi banyak orang tuh sebenarnya harusnya udah tahu. Iya. Jadi banyak orang tuh sebenarnya yang udah nggak tahu gitu loh. Udah masih berdoa lagi, minta apa lagi sama Tuhan, minta jawaban dari Tuhan. Padahal sebenarnya semua di Alkitab sudah ada gitu kan sebenarnya Pak Tambunan ya. Inti dari pelajaran kita malam hari ini. Iya, firman Tuhan itu kan pelita bagi kakiku. Tidak mungkin kehendak Tuhan menabrak firman Tuhan. Tidak mungkin. Ya. Jadi sebenarnya mungkin itu salah satu contoh yang umum ya, yang spesifik ya Pak ya. Benar. Ya betul. Jadi mungkin nanti ada teman-teman juga mungkin masalah pekerjaan. Nah ini boleh ditanya langsung ke Pak Tambunan. Misalnya mau rumah gua kok di sini, boleh nggak aku tinggal di sini atau apa segala macam, itu semua boleh ditanya sama Pak Tambunan nanti buat teman-teman yang mau bertanya. Cuman jangan tanya kenapa orang tua gue ini, itu nggak boleh kayaknya Pak Tambunan ya. Jadi kalau masalah mau tanya pekerjaan apa segala macam, masukannya boleh langsung tanya ke Pak Tambunan, karena memang prinsipnya kita harus semuanya tuh sebenarnya udah ada di Alkitab, cuman tinggal kita harus mengerti dulu berarti Pak Tambunan ya, harus ada mempelajari dulu ya. Minimal ya. Jadi kita kalau sudah ngerti, kita akan tahu kehendak Tuhan. Kita mesti kenal Allah dulu, baru tahu nanti kehendaknya kan. Dan kehendaknya kan ada dalam firman Tuhan dan bimbingan Roh Kudus kan. Oke. Namanya aja Roh Kudus. Tentukan Roh Kudus juga kan sama Roh kebenaran. Tidak mungkin kita mengatakan itu kehendak Tuhan kalau kita nabrak. Nggak mungkin itu. Betul. Ya. Oke, sebelum saya kasih kesempatan buat para senior untuk menambahkan, mungkin ada yang mau tanya dari teman-teman semua, saya persilakan, monggo. Saya kasih waktu 3 detik dari sekarang, kalau ada yang mau nanya, monggo langsung di mute aja. Sebelum nanti saya lempar ke ada yang mau menambahkan. Bang Billy datang nggak Bang? Oh Bang Billy ada. Bang Billy ada mau tanya Bang Billy. Kawan kita ini. Ada pertanyaan Bang Billy? Monggo. Belum. Kalau lebih enaknya lagi bahannya ditampilin lagi Pak, jadi bisa dibaca ulang yang lain. Oh sudah saya kirim ke GBI Shalom di grup Bang Billy. Di grup GBI Shalom ada itu bahannya. Oke, Bang Billy, ada lagi yang lain mungkin sebelum yang lain mau menambahkan? Bapak Fernando, ada pertanyaan Bapak Fernando?
Eh, ini sebenarnya kilas balik waktu kita ke TB aja nih sebenarnya. Waktu itu kan pernah cerita ini. Terus Bapak waktu itu bahas tentang seseorang yang ingin masuk ini, tapi ternyata kan itu kehendak orang tuanya. Tapi apabila kata Bapak kan kalau misalnya kehendak orang tuanya tapi tidak sesuai dengan kehendak Allah, gimana tuh Pak? Bagaimana pertanyaannya tuh? Iya, ini kan waktu itu ini kan kehendak Allah ini kan pernah kita bahas di KTB waktu itu Pak. Iya. Yang tadi Pertanyaannya omongannya si papanya Bono itu kan pernah kita bahas juga. Terus waktu itu Bapak kan buka pembicaraan seseorang yang mau dimasukkan ke sesuatu instansi, tapi ternyata kan itu kehendak orang tuanya. Tapi apabila tidak sesuai dengan kehendak orang tuanya, apakah dia harus bertanya dulu mengenai kehendak Allah kepada dirinya gitu, Bapak? Tapi kembali kita sampaikan kan Allah tetap yang berdaulat kan, Allah tetap lebih tinggi toh. Struktur kepemimpinan itu kan Allah itu. Iya. Terus ya toh, baru orang tua kan. Jadi jangan orang tua lebih tinggi dari Tuhan itu. Jadi yang penting kehendak Tuhan itu. Saya terus terang aja saya katakan, maunya orang tua saya menikah dengan orang Batak. Ya toh? Iya. Kehendak Tuhan bagi saya bahwa saya menikah bukan suku Batak. Tetapi yang menurut firman Tuhan kan seiman. Seiman ini memang luas ya. Bukan hanya percaya kepada Yesus Tuhan Juru Selamat kan. Tapi perlu juga ada kesatuan iman. Di dalam Efesus pasal 4 kan dikatakan Tuhan mengirim hamba-hamba Tuhan memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ya, bagi pembangunan tubuh supaya kita punya kesatuan iman. Jangan ada di gereja kita yang percaya baptisan bayi dan percik oke. Yang lain percaya baptisan sudah percaya dan ke dalam air. Kita di gereja harus satu iman. Kesatuan iman demikian juga ya. Ya katanya orang karismatik ya, orang Advent seiman dengan orang baptis. Ya, orang baptis seiman dengan orang karismatik. Seiman enggak? Iman yang mana? Kan perlu ada kesatuan iman. Bahwa kita seiman bahwa perpuluhan itu harus dibawa ke rumah Tuhan itu di gereja. Ya, Maleakhi 3:10. Jadi kalau di gereja lain, katakanlah mereka mengambil 2 Korintus 9 6 sampai 8 aja. Terserah kita gitu. Tapi orang baptis percaya bahwa Maleakhi 3 ayat 10 itu memang itu membayar perpuluhan, bukan memberi persembahan ya. Karena itu milik Tuhan. Karena kalau tidak diberikan itu kan nyolong gitu kan. Iya. Jadi tetap nomor satu firman Tuhan. Orang tua kita tidak setuju, tapi kalau Tuhan setuju, jalan. Ya toh? Tapi kalau orang tua kita kurang jelas, mungkin perlu pendekatan. Kalau anak itu lebih rohani, ya beritahulah kan. Memang sangat baik, sangat ideal. Kehendak Tuhan itu benar. Mengenai soal pernikahan, tapi juga orang tua memberi restu kan. Nah, itu mantap itu Pak. Ya, tetapi tetap Tuhan itu mesti tetap nomor satu. Kalau 1 ayat 18. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan mesti nomor satu. Nomor satu dalam pernikahan, nomor satu dalam pekerjaan. Ya. Jadi nomor satu dalam hal keuangan. Kalau seperti itu, kalau orang tahu kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, tidak boleh tidak. Dia bahagia, dia sukses, dia diberkati Tuhan. Tapi jangan berpikir berkat Tuhan itu rekeningnya di bank itu bermiliar gitu kan. Kan kita katakan itu. Sukses yang ukuran seseorang sukses itu sebenarnya apakah orang itu melakukan kehendak Tuhan yang dia tahu dalam hidupnya. Itu paling sukses.
Ya, memang di masyarakat bisa aja mengatakan wah si anu sukses ya, rumahnya gede, ya toh, tabungannya banyak, mobilnya iya di atas 1 miliar gitu. Pandangan orang. Kan berarti orang Kristen tidak boleh sukses ya. Tapi kesuksesan tertinggi bahwa orang itu tahu kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Itu sukses yang top itu. Oke. Yang lain tambahkan silakan. Tolong yang lain bantu. Oke. Coba tolong dicek dulu ya, kita udah berusaha mati-matiin juga, ada tetap suara masuk, kalau yang ini tolong di mute ya. Oke. Kecemburuan jangan. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke tambahan dari teman-teman, ada pertanyaan dulu nggak sebelumnya? Nanti saya kasih kesempatan 4 orang yang akan menambahkan. Saya kasih waktu 3 menit ya yang mau menambahkan. Saya hitung sampai 3. Kalau ada yang mau bertanya, saya lempar untuk teman-teman yang akan menambahkan. Pak 1. Cahyo. Ya. Iya, Pak Tambunan. Mungkin ada pertanyaan yang untuk kita semua berusaha ya. Ya. Nah, tolong diperhatikan ya. Dalam hal apa saja, ini memang pribadi ya. Dalam hal apa saja saya kurang mencari kehendak Allah. Dalam hal apa saja saya kurang mencari kehendak Allah. Misalnya, dalam hal pergaulan, dalam hal teman hidup, dalam penggunaan waktu, dalam hal karir, dan sebagainya. Dalam hal apa saja saya kurang mencari kehendak Allah. Itu kan contohnya tadi kan. Contoh, hal pergaulan, teman hidup tadi itu yang disinggung. Kemudian penggunaan waktu, karir, dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya, mengapa saya kurang mencari kehendak Allah di dalam hal tertentu itu? Sudah ditangkap pertanyaannya Pak atau saya ulangi? Saya sih pegang ininya Pak ya. Itu nggak ada di ini ya Pak ya? Saja saya kurang mencari kehendak Allah. Mengapa? Kadang-kadang ada kan mau nabrak aja, nggak usah tanya kehendak Allah. Gitu. Dalam hal apa saya kurang cari kehendak Allah? Mengapa saya kurang? Baik. Itu aja pertanyaan untuk nanti didiskusikan. Oke. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan tadi Pak Tambunan, mungkin ada tambahan dari Bang Parlin dulu, Bang. Monggo, Bang Parlin. Ya, halo, selamat malam Pak semuanya. Ya. Terima kasih waktunya. Memang sudah sangat jelas ya tadi mengetahui kehendak Tuhan, teristimewa dari firman Tuhan yang umum dan juga yang khusus sudah dijelaskan tadi. Tapi mungkin juga bisa ditambahkan ya. Jadi kalau kita membaca dari 1 Korintus pasal 10 ayat 23, saya bacakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi dari sini untuk mencari kehendak Tuhan itu ada 2 prinsip yang dipakai oleh Rasul Paulus itu. Yang pertama berguna, dan yang kedua itu yang membangun. Nah, kalau ini secara khusus untuk yang kehendak Tuhan yang khusus ya, yang tidak tercatat secara letterlet di dalam Alkitab. Jadi untuk mencari kehendak Tuhan itu, selain daripada yang tadi sudah dijelaskan Pak Tambunan, kita memikirkan juga apakah ini berguna, apa yang akan saya lakukan ini. Ketika saya melakukan ini, apakah berguna bagi orang lain, bagi diri saya. Kemudian yang kedua, apakah membangun jemaat, membangun karir, membangun
apakah itu akan membangun atau tidak gitu. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Parlin. Mungkin tambahan dulu satu lagi sebelum kita ke pertanyaan dari Pak Tamburan tadi, biar komplit dulu, baru nanti kita ke pertanyaannya. Mungkin dua lagi lah dari Bangsa Hala Martua Solin. Ada mau nambahkan Bang? Halo? Oke, kita masuk ke Pak Iwan aja. Kak Iwan, ada tambahan Kak Iwan? Oke, kedengeran suara saya? Ya, bagus Pak. Saya hanya menginformasikan aja mengenai cara orang Israel itu mengetahui kehendak Tuhan. Memang mereka memakai cara undian ya, yang biasa mereka sebut tuh Urim dan Tumim. Jadi kebiasaan orang Israel seperti itu untuk mengetahui kehendak Tuhan. Jadi dia membuang undi dan dipakai terakhir dalam Perjanjian Baru itu ketika murid-murid Tuhan Yesus ingin memilih pengganti Yudas. Ya, dia pengganti Yudas itu mereka pakai cara seperti cara orang Israel ya, membuang undi. Ada dua orang yang menjadi kandidat pengganti Yudas ya, Matias ya, yang disebut Justus, sama satu lagi itu saya lupa namanya, dan terpilihlah Matias ya sebagai pengganti Yudas. Jadi itu salah satu cara ya orang Israel untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dan setelah itu sepertinya cara itu sudah tidak dipakai lagi ya, karena kita tidak baca di dalam Kisah Rasul ayat seterusnya seperti itu. Nah, kalau sekarang cara yang dipakai memang sangat kompleks ya untuk mengetahui kehendak Tuhan itu. Tapi yang jelas ukurannya memang harus firman Tuhan. Apapun tadi yang nanti kita dikatakan ada pertanyaan mengenai karir ya, teman hidup dan lain-lain, itu memang harus ukurannya firman Tuhan. Jadi kalau kita orang Kristen nggak belajar firman Tuhan, biasanya sulit itu menemukan kehendak Tuhan yang benar, yang sesuai dengan kehendak yang sesuai dengan kemauan Tuhan. Tapi harus mereka tetap belajar firman Tuhan, mengerti. Nah, setelah menghadapi masalah pilihan, biasanya orang tersebut akan condong mengukurnya dengan firman Tuhan yang sudah dia pelajari, dan itu sangat menolong ya untuk menemukan kehendak Tuhan yang tepat ya bagi memilih seperti tadi disebutkan, mau ya teman hidup, ya karir dan segala macam itu. Jadi memang harus belajar firman Tuhan supaya itu menjadi ukuran untuk memilih kehendak Tuhan yang benar itu. Itu aja dari saya, Pak Cahyo. Oke, terima kasih Kak Iwan. Jadi kalau menurut Kak Iwan, kalau mau tahu kehendak Tuhan ya belajar firman Tuhan. Nanti otomatis kita bisa tahu kehendak Tuhan. Kurang lebihnya kayak gitu ya, Kak Iwan ya. Oke, terakhir sebelum kita ke pertanyaan, Pak Evan, monggo Pak Evan. Oke, selamat malam semua. Ya, Saya malam. hanya mau menambahkan atau memberitahukan ada beda antara kehendak Tuhan dan seizin Tuhan. Di kehendak Tuhan itu yang Tuhan mau. Dan kalau kita ikut kehendak Tuhan, kita pasti aman, sesulit apapun situasi atau kondisi. Ketika kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Seizin Tuhan, bukan itu yang Tuhan mau sebenarnya. Jadi, tapi karena kita tanda kutip memaksa, atau kita seperti apa ya, tidak mau menaati apa yang Tuhan mau, dan itu adalah keinginan kita, ya sering juga atau kadang-kadang Tuhan izinkan, tapi sebenarnya
kita itu nggak akan bisa menikmati, kita justru ada dalam keadaan bahaya, gitu ya. Misalnya seperti tadi pasangan hidup, ya jelas firman Tuhan bilang harus jadi pasangan yang seimbang, tapi misalnya ditabrak, ya Tuhan misalnya tidak menyetop ya atau menghentikan gitu, tetap terjadi gitu. Itu saya pikir itu izin Tuhan, tapi bukan itu kehendak Tuhan. Jadi dalam hal apapun ya, berkeluarga, cari pekerjaan, cari lokasi tempat tinggal ya. Tentu kita punya pilihan ya, atau kita punya pikiran karena Tuhan juga kasih kita otak dan akal gitu. Tetapi bagaimana pikiran kita ataupun akal kita harus kalah atau tunduk terhadap firman Tuhan. Yang saya tahu kehendak Tuhan itu ujung-ujungnya atau tujuan akhir dari kehendak Tuhan itu adalah 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jadi saya pikir gimana pun apa yang dikatakan firman Tuhan yang sudah jelas itu kehendak Tuhan secara umum, kehendak Tuhan secara khusus yang memang kita harus ketahui, itu saya yakin pasti ujungnya itu harus Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau kita memilih dan itu bukan kehendak Tuhan dan itu diizinkan Tuhan, itu pasti sebenarnya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus membuat kehendak Tuhan itu menjadi yang utama dalam kehidupan kita, dalam hal memilih ya. Jadi karena kita memang manusia yang tidak maha tahu, kita kan tidak tahu mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan memberikan firman-Nya, dan saya pikir bukan hanya firman Tuhan ya, untuk mengetahui kehendak Tuhan itu bukan hanya firman Tuhan, tapi juga pintu terbuka atau tidak, kemudian bimbingan Roh Kudus, kemudian juga hati nurani juga bagaimana, kemudian juga nasihat-nasihat dari Tuhan. Gitu. Kalau semuanya sudah terpenuhi, kita boleh yakin itu kehendak Tuhan gitu. Tapi kalau tidak atau ada sebagian yang terpenuhi dan yang lain tidak, nah itu memang yang perlu kita konsultasi sama hamba Tuhan atau orang yang lebih senior secara rohani atau secara iman gitu. Dan kalau kita punya kriteria dan kriteria yang banyak itu mengenai kehendak Tuhan itu makin banyak yang sudah kita penuhi atau syarat itu sudah terpenuhi, saya pikir kita bisa yakin itu kehendak Tuhan dan kita boleh yakin kita akan aman gitu. Dibanding kita pilih sendiri, keluar dari firman Tuhan dan akhirnya diizinkan Tuhan, justru kita akan menderita begitu. Jadi yang khusus itu memang harus kita cari, yang umum kehendak Tuhan itu banyak di dalam Alkitab juga ya, mengenai pengudusan, ya, mengucap syukur dalam segala sesuatu, itu 1 Tesalonika, jadi itu nggak usah dijelaskan, tapi yang tidak tertulis secara langsung di Alkitab, ya harus tetap berdasarkan firman Tuhan nomor 1, kemudian Roh Kudus, hati nurani, pintu terbuka atau tidak, nasihat-nasihat dari hamba Tuhan, dan jangan, kalau bisa ya, jangan sampai itu diizinkan Tuhan. Biarlah itu adalah kehendak Tuhan yang sejati. Gitu. Makasih Pak Cahyo. Oke, terima kasih Pak Evan. Oke, ini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang nanya, berarti udah tahu ya inti dari pelajaran kita pada malam hari ini. Jadi kalau memang sudah pada mengerti, kita langsung ke pertanyaan yang tadi. Jadi terus masuk ke pertanyaan lagi, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, tadi pertanyaan gini kan Pak Tamun ya, dalam hal apa kita kurang kurang mencari kehendak Allah. Mencari, ya dalam hal apakah kita kurang mencari kehendak Allah?
Jadi kalau nggak ada pertanyaan, berarti sudah pada mengerti tema kita pada malam hari ini. Saya lempar ke pertanyaannya. Siap-siap semuanya, makanya enakan jadi moderator, nggak usah ditanya-tanya, gitu ya. Makanya ini pertanyaan saya enak-enak ini ke siapa aja nih. Sudah siap? Ke Pak Eko dulu dah. Senior saya, Pak Eko. Pak Eko. Halo Pak Eko. Waduh Pak Eko, kalau pertanyaan nggak mau keluar nih Pak Eko nih. Ini memang pribadi. Ya, berarti Pak. Ada suara itu Pak Eko. Yep. Ya Pak Eko. Dalam hal apakah Pak Eko kurang mencari kehendak Allah? Kalau ini saya pas dulu Pak Cahyo. Nggak acip Pak Eko. Tetap saya akan tuntut tadi Pak. Tetap saya akan tuntut. Ke Amos dulu deh, ke Amos. Amos nggak pernah ngomong nih si Amos nih. Amos. Siapa? Amos. Siapa? Dalam hal apa kau tidak mencari kehendak Tuhan kira-kira Amos? Ya kalau saya jujur Pak. Ya harus jujur Amos, dosa kalau nggak jujur. Ya mungkin waktu sebelum saya belajar di sini memang saya kurang ini Pak. Jadi saya salah melangkah waktu itu memang. Jadi kalau yang dulu saya lakukan ya kayak cari pasangan hidup Pak. Jadi ketika saya bertemu dengan cewek itu ya yang saya kenal, saya pikir itulah kehendak Tuhan buat saya. Tapi ketika saya melangkah rupanya bukan kehendak Tuhan buat saya. Itu yang saya rasakan Pak. Kok kau tahu itu bukan kehendak Tuhan, kenapa nggak seiman kah atau apakah? Maaf Pak, waktu itu kan belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Pak, jadi kurang ini. Tapi ketika waktu saya di sini, saya belajar firman Tuhan, ya saya mengertilah ketika ambil keputusan itu kita harus serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang tentukan siapa pasangan kita. Itu yang saya alami dalam hidup saya Pak. Enggak, mohon maaf, Amos. Ya. Tak kejar terus kau Amos. Nah, jangan dikejar Pak, nanti aku nggak bisa jawab. Ya, ini kan biar kita mengerti semua. Jadi kamu jadi ini aja jadi tumbal gitu. Contoh. Kenapa kamu tahu itu bukan kehendak Tuhan? Apakah cewek itu apa namanya? Nggak seiman kah? Atau doyan ke diskotik kah? Atau bapaknya berewokan kah? Kita kan nggak tahu nih. Kenapa kau bisa bilang itu bukan kehendak Tuhan? Ya, yang menurut saya, yang saya lihat itu sih Pak, udah maaf ya Pak, saya udah curhat ini sebenarnya. Nggak apa-apa curhatanmu, biar orang lain bertumbuh Amos. Ya, jadi ya intinya saya merasa bahwa itu bukan kehendak Tuhan karena tidak menghargai perjuangan saya gitu Pak. Apa yang saya kayak nggak menghargai, jadi saya pikir itu bukan kehendak Tuhan buat saya. Oh, tidak mendukung kau gitu istilahnya ya? Ya. Oke. Ya, oke Amos. Lihat mukamu aku kasihan juga menekan terus. Aduh, Pak Tambunan mungkin jadi nggak enak. Pak Tambunan mungkin ada tambahan Pak buat Amos ini Pak. Aduh, jadi bingung aku. Nah, itulah gunanya datang di sini mendalami firman Tuhan kan? Iya, oke. Oke, pertanyaan. Tapi Amos, pesan saya yang pasti ya, Immanuel bukan pasangan kamu, itu bukan kehendak Tuhan. Itu pasti. Itu saudara. Okay. Masih normal aku Pak. Masih normal aku. Oke, Amos, thank you ya Amos ya. Oke, kedua, ya, mau kagak mau ke lu nih, Fernando, monggo, banyak teman-teman baru deh, lo dulu deh, biar mulai.
Coba pertanyaannya tuh dijawab. Sama seperti Pak Eko, lewat dulu. Waduh. Agak berat Oke. itu. Agak berat Kalau- karena kalau agak berat kalau pertanyaannya soal itu kan pribadi ya. Kalau kata Bapak kan pribadi ya benar sih. Kalau aku kan dalam hal berhikmat aja yang masih belum mencari kehendak Allah itu. Kadang masih emosinya masih tinggi walaupun bisa kelihatan sabar, tapi kalau udah masalah itu udah langsung kayak orang gila jadinya gitu. Jadi dalam hal berhikmat aja yang masih kurang mencari kehendak Allah, itu aja sih sebenarnya. Sama ya menghadapi kayak situasi seperti ini kan, melihat kondisi seperti ini yang tadinya kita tidak duga gitu. Jadi diingatkan bahwa ternyata ya memang kayak tema kemarin lah, kita tidak mustahil bagi Allah ya, itu kita harus imani ternyata. Itu aja sebenarnya. Makasih bro. Oke, thank you. Duh, itu bukan ternyata lagi, itu wajib itu bro. Ya, buat aku tidak ada mustahil. Oke, Bro Billy. Bro Billy ini orang baru sebenarnya, belum lama. Bro Billy ini lagi mau belajar juga Alkitab. Tapi selama dia di Zoom, pertanyaannya dia ini banyak membantu kita, banyak juga membuat kita juga lebih bertumbuh lagi. Cuman karena pertanyaan-pertanyaannya Bro Billy. Bro Billy, monggo Bro Billy dijawab bro. Oke bro. Gimana bro? Ada ini nggak bro? Mungkin mau sekalian curhat juga kayak Amos. Ya. Monggo bro. Nggak boleh gitu loh curhat. Kalau saya sih kadang apa yang kita harapkan sudah sesuai dengan apa yang telah dihasilkan. Saya sih jadi kecewa dengan diri. Apa itu yang bisa dibilang dengan bagian, tapi saya lebih ambil kesimpulan dengan mensyukuri. Sorry Bro Billy. Mohon pertanyaan buat semuanya, suaranya Bro Billy bisa ditangkap dengan bagus nggak ya? Suaranya putus-putus bro. Halo. Wah itu cakep banget tuh. Nah itu dia cakep banget tuh. Oke. Jadi terkadang gini Pak, dalam hidup Kurang jelas ya. penuh dengan harapan ya Pak ya. Berharap sama diri sendiri. Gitu. Terkadang apa yang Sinyal kan itu. ekspektasinya itu. Oh iya bro, suara lo kurang jauh. Kurang jelas ya. Kurang jelas bro. Soalnya kayaknya emang background lo baru ya bro ya. Lagi di mana bro? Lagi di bawah. Iya sayang sekali bro, suara lo kurang jelas bro. Oke, lewatin dulu aja bro. Soalnya teman-teman juga gak ada yang bisa denger nih. Siap, udah kedengarkan belum? Oh itu cakep banget tuh bro. Oke siap. Oke silakan. Cakep tuh. Iya, sorry Pak ya. Ya. Tentang harapan dalam hidup gitu, dalam hidup aktivitas lah, taruhlah di aktivitas. Apa yang kita harapkan besar banget gitu, berujung dengan tidak sesuai. Itu masuk ke dalam hikmat atau syukur. Oke. Jadi ini pertanyaannya bro ya. Iya, tidak berhikmat atau tidak bersyukur, atau hikmat dan syukur itu sama gitu loh Pak. Coba bisa diulang pertanyaannya lagi bro. Hikmat dan syukur itu masuk kategorinya sama atau tidak gitu loh Pak. Oke, Pak Tambunan malah ada pertanyaan nih Pak Tambunan, bisa langsung dijawab dulu Pak Tambunan. Mungkin ada yang mau menjawab. Iya. Oke, kalau saya ikuti firman Tuhan Pak ya, dari Amsal 1 ayat 7 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kedengaran nggak Pak? Bagus Pak, bagus Pak. Ya.
Jadi hikmat itu kita dapat hikmat. Kalau menurut Amsal kita harus takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Dari Yakobus pasal yang pertama, saudara-saudara, ya Yakobus 1 dikatakan di situ kalau ada yang kurang hikmat, berdoa kepada Allah dengan iman, jangan ragu-ragu. Jadi berbeda hikmat dengan syukur. Ya. Bersyukur itu kan berterima kasih. Bahkan dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Jadi mengucap syukur itu kita datang kepada Tuhan berterima kasih apapun yang kita miliki dan apapun yang kita hadapi. Ya. Jadi kita disuruh mengucap syukur ya. Tetapi untuk mendapat hikmat ya, kita mesti takut kepada Tuhan, kita mesti berdoa tanpa ragu-ragu ya. Jadi hikmat itu kan kebijaksanaan, Pak ya. Lebih tinggi hikmat daripada pengetahuan. Orang berpengetahuan belum tentu berhikmat. Ya. Dan di dalam Amsal tadi dikatakan, ya, takut akan Tuhan mendatangkan hikmat, dan takut Tuhan itu menjauhi kejahatan. Jadi orang bisa berhikmat kalau dia hidupnya benar, hidupnya kudus ya. Hidupnya itu menjauhi dosa gitu ya. Dia bisa berhikmat. Ya. Bersyukur ya, kehendak Allah itu bersyukur untuk apapun ya. Kalau kita sudah beriman, mengucap syukur dalam segala hal. Katakanlah misalnya seperti kita bernafas, tidak usah beli oksigen ya. Mengucap syukur. Apapun yang ada sama kita, kalau kita sudah anak Tuhan, kita mengucap syukur karena tidak ada rencana Tuhan yang jelek untuk kita. Ya, rencana Tuhan untuk hidup kita adalah damai sejahtera. Ya. Jadi ada bedanya Pak Billy ya. Berhikmat dengan bersyukur. Ya. Memang kita perlu hikmat ya. Ya, yang diminta oleh Raja Salomo ketika dia jadi raja itu bukan kekayaan, bukan kehebatan mengalahkan musuh ya, tetapi dia meminta hikmat ya. Dan memang Tuhan kasih hikmat itu. Contohnya waktu ada dua ibu yang rebutan anak ya. Jadi kita perlu berhikmat, tapi hikmat itu memang tetap itu dari Tuhan ya. Dan kita dikatakan kita akan berhikmat dari Amsal pasal 2 kalau kita yang menggali firman Tuhan itu seperti menggali harta terpendam ya. Jadi tidak asal-asalan begitu. Perlu ada ketekunan ya. Jadi kalau kita tekun baca Alkitab, tekun berdoa ya, nanti Tuhan akan beritahu kepada kita akan diberikan hikmat. Tapi dari Yakobus juga kita bisa berhikmat kalau kita meminta kepadanya, tentu dengan iman tidak ragu-ragu ya. Karena dikatakan orang yang bimbang seperti ombak laut, sebentar ke tengah, sebentar ke pinggir. Orang yang seperti itu, orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Jadi ada perbedaan itu Pak. Bagaimanapun keadaan kita, kalau kita sudah anak Tuhan, kita ingat bahwa tidak ada rencana Tuhan yang tidak baik untuk kita. Ya, di dalam Matius 7 ayat 10 dikatakan Tuhan memberi yang terbaik kepada kita. Bapak kita yang jahat aja tahu memberi yang baik, apalagi Bapak kita yang di surga, dia memberi yang baik kepada orang yang meminta kepadanya. Nah, di situ perlulah iman, Pak. Terima kasih, mungkin ada yang menambahkan ya. Sekian Pak Cahyo, mungkin ada teman yang mau menambahkan, silakan. Silakan kalau ada yang mau menambahkan dari teman-teman sebelum saya lanjut. 1, 2, 3. Oke. Bro Bill,
Bro Bill. Ini ya, Bro Bill, nanya dong, kira-kira dalam hal apa ente kurang mencari kehendak Tuhan, kalau menurut Anda sendiri? Bisa ditangkap pertanyaannya, Bro Bill? Gimana, Pak? Kira-kira dalam hal apa Anda kurang mencari kehendak Tuhan? Dalam hal apa gitu? Ya, Ya, terkadang seperti ini nih Pak, kadang sering terlambat gitu loh Pak. Terlambat apa ya? Terlambat Zoom. Iya, Zoom, kebaktian atau apa. Padahal udah diniatkan gitu. Karena pas udah sudden death gitu kan, wah lewat. Oke, Bro Bill, thank you. Tapi efeknya kan gede. Kalau saya ngikutin dari awal itu kan pasti lebih menarik gitu loh Pak. Jadi tahu di mana ininya kan. Oke. Bisa diatur nanti itu, Bro Bill. Terus berdoa cari kehendak Tuhan, Bro Bill ya. Tapi syaratnya cuma satu, mau cari kehendak Tuhan, Bro Bill. Kalau kata Pak Tambunan tadi pelajaran kita hari ini, belajar firman Tuhan baru tahu kehendak Tuhan. Begitu ya Pak Tambunan ya? Iya, dengan bimbingan Roh Kudus juga, Pak. Iya, betul. Gitu ya, Bro Bill ya. Amin. Thank you. Udah, kita lanjut lagi balik ke Bu Eko aja deh. Kalau Pak Eko masih banyak rahasianya. Bu Eko, ayo Bu Eko. Setelah Bu Eko, kita... Gimana Bu Eko? Iya. Udah bisa pertanyaannya Bu Eko ya, dalam hal apa kira-kira Bu Eko kurang mencari kehendak Tuhan? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, kalau saya pikir dalam banyak banget halnya. Satu aja deh, Bu. Selama ini saya selalu berdoa saja. Jadi apapun yang saya lakukan, saya selalu berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus supaya benar-benar apa yang saya lakukan itu benar-benar dalam pimpinan Tuhan. Soalnya kalau meminta begitu kadang-kadang kita bingung dengan jawaban Tuhan kalau kita cari secara mendetail hal-hal yang pribadi, kecuali hal-hal yang misalnya hal-hal yang umum ya, yang udah ada di Alkitab, udah tertulis. Yang paling sulit untuk kita langsung dapat itu saat kita bertanya misalnya, Tuhan, saya mau beli kado gitu untuk seseorang. Misalnya ya, ini contoh ya. Saya selalu berdoa terlebih dahulu karena misalnya kalau saya memilih hal-hal yang tidak disenangi dia, saya cuma yakin saja karena saya sudah berdoa kepada Tuhan. Nah, untuk memberikan jawaban itu kan nggak mungkin, oh ini, nggak ada di Alkitab kan, misalnya ini. Makanya dalam segala sesuatu saya berdoa. Tetapi memang saya pikir mungkin masih banyak hal yang saya tidak meminta kepada Tuhan. Tetapi hal sekecil apapun, saya teringat akan di kitab di kitab Yosua, bahwa Yosua tidak meminta kepada Tuhan, tidak meminta petunjuk Tuhan untuk satu hal yang sangat kecil bagi dia ternyata membawa dampak besar. Jadi dari situlah saya lihat bahwa Daud selalu meminta petunjuk Tuhan dalam hal sekecil apapun. Nah, itulah yang saya inginkan. Saya mau apapun yang saya lakukan, saya minta kepada Tuhan di dalam doa. Soalnya kalau untuk mencari kecil-kecilnya itu agak repot dia untuk mengerti, oh ini benar kehendak Tuhan, ini enggak gitu. Hal sekecil apapun saya selalu berusaha untuk berdoa. Memang mungkin masih banyak hal lain yang saya tahu saya enggak minta kehendak Tuhan ya. Karena pada saat Roh Kudus menggerakkan saya berdoa untuk itu. Saya akan berdoa untuk itu. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, Bu Eko, terima kasih ya. Ini jawabannya. Mungkin terakhir Pak Tumbor
Pak Tumbor. Halo. Ya, Pak Tumbor bisa bantu dijawab, Pak Tumbor, dalam hal apa kira-kira Pak Tumbor kurang mencari kehendak Tuhan? Dalam hal apa ya? Saya juga bingung. Ada mungkin tambahan kira-kira dari pertanyaan itu? Enggak ada tambahan dulu, lepas dulu dah. Oke. Oke, terakhir. Pak Ya. Cahyo, Oke, Pak Tambunan. mungkin contoh kalau saya misalnya kurang mencari kehendak Tuhan mau membeli sesuatu barang gitu. Ya. Sebenarnya kalau saya membeli barang kan harusnya yang bermanfaat ya, yang menjadi kebutuhan begitu. Tapi kadang-kadang tanpa cari kehendak Tuhan beli, kemudian setelah dibeli nggak dipakai. Itu sebenarnya saya kira kesalahan. Jadi tidak mencari kehendak Tuhan untuk membeli sesuatu. Bisa aja itu untuk memilih rumah ya. Saya kasih contoh dulu, memang ada tawaran dari kakak saya dari Cilandak ya, keluarga pendeta Rompas ya. Jadi waktu itu saya masih ngontrak di Jalan U. Dikatakan di apa namanya itu dekat kebun binatang apa namanya itu daerah apa itu? Ragunan. Nah itu di sana ada yang murah sebenarnya. Tetapi saya berpikir memang saya ada panggilan Tuhan pelayanan di Palmera. Walaupun di sana murah, kita tidak ambil itu. Akhirnya Tuhan buka jalan bahwa saya bisa beli rumah di sini dulu. Tahun 81. Iya, jadi pernah juga memang saya melihat melihat rumah, bahkan saya sudah kasih DP itu dekat rumahnya Bapak Manulang ya. Saya udah kasih DP. Tetapi karena dia tahu saya pendeta, uangnya dikembalikan. Nah, itu berarti bukan kehendak Tuhan ya. Di beberapa tempat seperti itu. Jadi contoh yang saya katakan tadi, dalam hal apa saya kurang mencari kehendak Tuhan? Itu juga dalam membeli barang atau mungkin dalam kredit ya. Saya tidak tanya dulu, tapi mungkin emosi saya ya, perasaan saya mungkin yang mendorong, bukan kehendak Tuhan ya. Akhirnya setelah dibeli tidak digunakan, jadi sia-sia jadinya barang itu. Nah, itu contoh saja Pak Cahyo mengenai kurang mencari kehendak Tuhan. Termasuk juga mungkin penggunaan waktu atau apa. Terima kasih, itu contoh aja Pak. Oke, Pak Tambunan. Ya, teman-teman semua mungkin udah mulai menangkap ya kira-kira pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup juga, saya kasih kesempatan buat yang paling tua di sini untuk bicara. Tadi Bapak Ibu saya kok mana ya? Masih ada. Ada Pak. Bapak Ibu saya kok. Oh, ada dia. Bapak saya kok bisa bicara, Bapak saya kok. Coba panggil Ira suruh Ibu. Ya, monggo Bapak saya kok. Oh, monggo sopan nggak bahasa Jawanya Pak? Kalau orang tua Pak. Silakan Bapak saya kok. Ini bicara apa ini? Mencari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan Pak. Kehendak Tuhan. Iya, jadi apa kira-kira Bapak Sayoko, Bapak saya sendiri kurang mencari kehendak Tuhan dalam hal apa kira-kira Pak? Kalau saya selalu mempasrahkan diri aja, semua yang terjadi ini adalah kehendak Tuhan. Ada suatu kehendak Tuhan yang bisa menyenangkan saya, tapi ada juga yang membuat saya kecewa, ada. Tapi itu semua adalah kehendak Tuhan karena sudah terjadi. Jadi barang yang sudah terjadi itu tidak mungkin tidak
dikehendaki Tuhan kalau itu terjadi bagi kita. Yang penting kita mensyukuri dan kita mengambil hikmatnya dari peristiwa-peristiwa yang kita alami. Kalau secara secara spesifik untuk mencari kehendak Tuhan, pasti kita membaca firman Tuhan dan yang condong dan sesuai dengan firman Tuhan itulah kehendak Tuhan. Jadi ya ada, kita diberi indera, kita diberi perasaan, ada yang sesuatu meskipun itu menjadi keinginan kita dengan saya secara pribadi, tapi kalau suatu saat itu timbul sendiri, itu bukan kehendakmu, bukan kehendak Tuhan, nggak usah dilakukan. Itu ada terjadi seperti itu. Jadi yang penting bagi saya, hidup aja hidup yang benar, hidup yang tidak menyimpang dari firman Tuhan. Amin. Hidup yang senantiasa berserah pada Dia. Apapun yang kita alami, yang kita lakukan, dan efek-efek dari apa yang kita lakukan itulah itu menjadi pelajaran juga buat kita. Di samping kita melihat juga pelajaran-pelajaran yang diambil oleh saudara-saudara kita, tetangga kita, sehingga mereka terjadi seperti itu karena apa? Itu kita pelajari juga. Oke, Bapak Sayoko. Terima kasih atas ininya. Tuh ya, dengar semuanya itu kata bokap gue loh ya. Dengerin tuh ya. Bu Edi, dengerin Bu Edi ya. Oke, terima kasih Bapak Sayoko pejangannya. Thank you. Udah lanjut ya, kita lanjut. Sebelum kita tutup dalam doa, Ibu Tambunan, saya mau dengar juga Ibu Tambunan. Ayo Bu Tambunan, monggo. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Bu. Ya, ya memang kalau mau tahu kehendak Tuhan memang dari Alkitab pasti Tuhan pasti itu satu. Tapi juga keadaan berpengaruh terhadap apakah itu kehendak Tuhan. Ya. Terus hati nurani kita senang apa enggak? Sebenarnya kalau kehendak Tuhan kita bisa terima itu dengan damai, dengan polos gitu ya, dengan kedamaian gitu loh. Kalau itu kehendak Tuhan ya. Tapi kalau kita cemberut terus dengan apa yang terjadi itu, wah, bisa dipertanyakan apa itu kehendak Tuhan. Itu. Jadi ya seperti tadi juga kata Pak Tambunan tentang kehendak Tuhan itu mencari tempat tinggal ya. Waduh, saya dulu bingung ya. Saya bilang di sini aja murah. Tapi jauh banget dari pelayanan. Gimana kita kalau mau melayani? Bayangin aja dari Pasar Minggu ke Palmera ini berapa kali kalau naik bus. Jadi ya memang bukan jadi kehendak Tuhan seperti sekarang benar-benar kita menikmati. Dan Tuhan berkati ya. Dari rumah kita sendiri sekarang udah bertambah-tambah sampai seginilah semua sudah tahu. Jadi itu saya yakin benar-benar Tuhan yang menuntun sehingga itu benar-benar kehendak Tuhan. Saya kira itu yang terpenting juga ya. Saya kira cukup Pak. Terima kasih Ibu Tambunan masukannya, tambahan jawabannya. Jadi teman-teman semua sudah pada nangkep juga ya pembelajaran pada malam hari ini. Sebelum kita tutup dalam doa, terakhir kali sebelum saya tutup dalam doa penutup, ada yang mau nanya, Saudara Tuni. Mau nanya nggak Mas Saudara Tuni? Apa Pak? Ada pertanyaan nggak nih sebelum saya tutup nih? Monggo. Ini ruang diskusi. Pertanyaan saya nggak ada Pak. Oke, nggak ada berarti ya. Udah ngerti berarti ya pelajaran hari ini. Tuhan saja Pak. Saya minta doa.
Oke. Itu aja Pak, minta doa, kita doakan Pak pasti Pak, semuanya. Doa untuk apa nih kira-kira nih Pak? Bukan cari jodoh kayak ini kan, kayak Ustaz. Cepatnya dapat jodoh, Pak. Oh jodoh, oke siap sama Amos. Mendingan sekamar sama Amos Pak, biar cepat-cepat jodoh. Oke ya. Pak Tambunan, terakhir Pak Tambunan, kita tutup dalam doa Pak Tambunan, mungkin kata-kata terakhir. Iya, saya kira dari poin yang tadi yang garis besar pertama, perlunya kita mengetahui kehendak Tuhan dan menaatinya, melakukannya. Saya pernah kasih contoh itu dari mimbar, Pak. Ya, memang katakanlah misalnya Evan tahu kehendak saya, Evan tahu maunya saya. Taat dengan segera. Kalau saya suruh misalnya segera, tidak beralasan-alasan. Tahu. Tetapi apakah dia lakukan? Karena judul pelajaran kita ini juga tadi, garis besar pertama, perlunya mengetahui kehendak Allah. Nah, mengetahui kehendak Allah itu kan bimbingan Roh Kudus, firman Tuhan, ya. Kemudian orang yang lebih dari kita memberi nasihat, pandangan, ya, keadaan, hati nurani kita damai. Bagaimana dengan apa? Kita perlu pakai akal juga, ya. Oke, perlunya mengetahui kehendak Allah. Nah, sekarang udah tahu, tapi ditaati nggak kehendak Allah itu? Dilakukan nggak? Jadi itu poinnya Pak, perlu mengetahui dan melaksanakan kehendak Allah itu. Tapi tetap seperti yang Eva simpulkan tadi, 1 Korintus 10 ayat 31. Ya. Semuanya itu akhirnya ya bermuara kepada kehendak Allah, ya, bermuara kepada dimuliakan. Itu aja. Menikah dengan si anu kehendak Allah. Tuhan dimuliakan. Ya, dapat tempat tinggal. Ya. Allah dimuliakan. Jadi tetap itu tujuan akhirnya itu Allah dimuliakan. Memang perlu kita tahu kehendak Tuhan. Ya, ada yang umum memang dikatakan mengucap syukur, hidup suci, ya, penginjilan, ya, menggunakan waktu dengan bijaksana, ya, mentaati majikan kita, kerja seperti untuk Tuhan, di mana kita bekerja, itu kehendak Tuhan, itu ada dalam kita, itu umum. Tapi ada yang spesifik itu tadi kan, sudah berulang kali dikatakan, ya. Tetapi dalam semuanya itu kalau kita melakukan kehendak Tuhan yang kita tahu, Tuhan yang harus ditinggikan dan dimuliakan. Itu saja kesimpulan Pak. Terima kasih kepada semuanya kawan-kawan ya, dan Bapak Cahyo sebagai host. Yeah. God bless. Oke, ya terima kasih Pak Tambunan. Jadi sebelum saya tutup dalam doa, saya ada kesaksian sedikit Pak Tambunan berhubungan juga dengan pembelajaran saya hari ini. Jadi saya kesaksian nanti saya langsung tutup dalam doa. Saya pernah juga Pak waktu itu baru belajar juga seperti kata Fernando itu tentang kehendak Tuhan. Jadi waktu itu saya ada usaha mau buka usaha dekorasi wedding decoration itu loh Pak. Kalau Bapak masih ingat saya sempat juga wedding decoration. Pada saat itu memang kita baru belajar juga tentang kehendak Tuhan kalau nggak salah pada saat itu. Jadi memang saya mau beli alat pada waktu alat-alat dekorasi pengantin waktu itu kan. Terus saya cuman ya baru belajar tentang kehendak Tuhan. Cuman juga kita kan masih belum mikir terlalu apa sampai yang spesifik kayak di detail-detail gitu loh Pak. Enggak kan memang. Tapi memang akhirnya saya berdua sama istri sebelum kita membeli peralatan itu saya berdoa sama istri, pegangan tangan berdoa supaya Tuhan memberkati usaha kita ini, usaha yang baru mau saya rintis ini waktu itu. Kita kalau nggak salah waktu itu mau beli barang itu sekitar 40 jutaan ya peralatannya itu waktu itu. Makanya buat saya tuh duit gede gitu kan. Jadi memang harus berdoa dulu, apalagi sama istri gitu biar
biar ini semoga Tuhan memberkati gitu kan ya, membantu dalam usaha saya waktu itu. Seiring dengan jalannya waktu Pak, ternyata ada sih orderan sih ada gitu kan ya. Kan di situ kan memang peralatan besar-besar gitu. Jadi juga saya harus sewa tempat untuk peralatan itu. Jadi tiap bulannya juga kita ada biaya untuk naruh peralatan itu. Seiring dengan berjalannya waktu, kayaknya kok dapat ordernya juga susah gitu karena kita kalah, memang dalam artian kalah. Saya cuman wedding organizer aja, cuman dekorasi aja, sedangkan sekarang ini kan paket pernikahan itu kan biasanya komplit, ada rias, konsumsi, dekorasi, itu baru jadi satu. Makanya saya pikir memang saya kalah gitu loh dalam persaingan bisnis gitu kan ya. Waktu itu saya bertanya sama Tuhan, ya Tuhan, kok saya udah berdoa, udah begini, semuanya udah saya ikutin, saya nggak main curang, kok masih nggak jalan juga ya usaha saya gitu loh waktu itu Pak. Bingung memang pada saat itu. Tapi memang saya yakin, saya tetap bersyukur, saya nggak pernah nyalain Tuhan. Malah saya bilang kalau memang mungkin ini saya gagal, ya mungkin saya harus jadi Tuhan kali gitu kan, malah saya tantangin seperti itu kan. Karena saya percaya Tuhan itu nggak pernah mencobai saya. Yang mencobai saya iblis gitu. Cuman Tuhan mengizinkan pencobaan itu kepada saya. Makanya yang saya tantangin iblis gitu kan. Kalau emang iblis, jadi saya yakini iblis inilah yang nggak pengen usaha saya itu maju pada waktu itu pemikiran saya. Makanya saya tantangin iblis. Kalau emang apa namanya, gua nggak maju dalam usaha ini, mungkin gua harus jadi hamba Tuhan kali. Pokoknya gue nggak bakalan deh nyalahin Tuhan. Semakin lo tekan usaha gue, semakin gue akan dekat sama Tuhan. Itu yang saya ucapkan Pak. Ngomong sendiri saya Pak. Yang akhirnya waktu itu udah saya selesai usaha dekorasi. Itu saya jual sama orang dekorasi yang mungkin yang saya kenal juga, sama-sama dekorasi. Dengan perjanjian ketika saya jual itu, saya boleh pakai barang itu lagi, sewa dengan harga murah. Gitu kan, jadi akhirnya saya nggak perlu sewa, nggak perlu ngirim barang. Kalau pas lagi ada event, setiap kali ada orderan saya cuma tinggal ngambil dari tempat yang saya jual itu Pak. Nah, saya juga bingung setelah saya jual barang-barang itu, orderan jadi rame Pak. Gitu kan, orderan jadi rame, banyak gitu kan, mulai tuh masuk. Tapi memang saya bersyukur karena dengan begitu saya jadi biaya saya lebih kecil. Saya nggak perlu sewa tempat buat alat-alat itu, saya nggak perlu sewa mobil untuk bawa barang-barang ketika event gitu. Tapi memang akhirnya juga saya sadarin saya kurang cocok di sini karena persaingannya terlalu ini, saya kalah karena saya cuma punya dekorasi. Intinya di sini ketika memang saya juga nggak tahu ini kehendak Tuhan atau bukan, cuman memang ketika kita memulai suatu usaha, saya berdoa benar-benar sama istri saya berdua, Tuhan tolong berkati apa segala macam, dan Tuhan kayaknya seperti juga walaupun ini nggak berjalan, tapi istilah modal saya udah balik Pak. Jadi itu mungkin salah satu kesaksian saya dalam memulai sesuatu, dalam melakukan sesuatu, dalam mau cari jodoh, mau cari pekerjaan, memang doa itu sangat penting. Amin. Itu Pak Tambunan kesaksian saya. Mari kita tutup Zoom ini dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa penutup dalam Zoom ini. Mari berdoa. Silakan. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami bisa mengadakan acara belajar dari Alkitab bersama-sama lewat Zoom ya Bapa. Kiranya Tuhan juga apa yang kami pelajari ya Tuhan dapat berguna, dapat kami pakai, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kalau Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tambunan ya Bapa, di dalam mengajar kami, biarlah Tuhan semakin menambahkan hikmat, memberikan kesehatan, kekuatan, semakin memberkati dalam pelayanannya juga ya Bapak. Buat teman-teman kami semua juga yang pada saat juga ikut Zoom, ikut belajar pada malam hari ini ya Bapak, kira juga Tuhan semakin memberkati, menjauhkan dari sakit penyakit juga, semakin memberkati dalam setiap aktivitas dan usaha-usahanya dan pekerjaannya ya Bapak. Bapak kami dalam surga, terima kasih untuk semua, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini, terima kasih untuk segalanya ya Bapak. Dengar Tuhan doa kami ini, kami ucap syukur atas semuanya. Hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami akan doa yang tidak sempurna ini. Amin.
Amin. Iya. Pak Cahyo. Oke, terima kasih. Pak Cahyo tahu bahwa Bapak Agus di Jateng, di Jawa Tengah? Iya Pak, tahu Pak. Dia lagi ini, makanya kemarin juga bilang tentang Zoom, nggak bisa ikut dulu. Panggil. Ibu, Panggil, Dek. Oke, kita tutup Zoom malam hari ini. Terima kasih semuanya ya yang sudah hadir pada Zoom.